Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam Gema Paulus bersama saya, Romo Stefan OFM. Pada hari ini, tanggal 30 Oktober 2025, bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, teks hari ini dari Injil Lukas berisi kecaman yang cukup keras dari Yesus terhadap Herodes dan Yerusalem. Mari kita renungkan 3 tahap berikut. Yang pertama, peringatan terhadap ancaman Herodes. Yang kedua, ketegasan Yesus dalam menyelesaikan misinya, dan ratapannya yang mendalam atas Yerusalem. Pada bagian pertama, beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dengan peringatan bahwa Herodes Antipas, penguasa wilayah Galilea dan Perea, ingin membunuhnya. Motivasi Farisi ini bisa jadi karena kepedulian yang tulus, atau mungkin mereka ingin Yesus meninggalkan wilayah tersebut untuk menghindari konflik dengan penguasa. Mari kita perhatikan kata-kata dan gelar yang diberikan Yesus kepada Herodes. Yesus memberi gelar si serigala kepada Herodes. Yesus menanggapi ancaman ini dengan menyebut Herodes sebagai si serigala. Dalam konteks Alkitab dan Timur Tengah kuno, serigala atau rubah adalah simbol dari kelicikan, kehancuran, dan kehinaan. Seringkali dikaitkan dengan raja-raja yang tidak becus dan tidak adil. Dengan sebutan ini, Yesus meremehkan ancaman Herodes, menunjukkan bahwa Herodes adalah penguasa yang licik, lemah, dan tidak memiliki kuasa sejati atas rencana ilahi. Saudara-saudari, sekeras itulah Yesus memberi cap gelar kepada orang yang ganas ini, si Herodes. Bagi kita, ini juga sebuah pelajaran. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita tidak selalu terwujud dalam senyum, nada bicara yang rendah, atau dengan kata-kata yang manis. Kasih juga terwujud dalam sebuah hentakan, sebuah ketegasan, sebuah keberanian, bahwa yang jahat tetaplah jahat,
Kita ingat di tempat lain, Yesus marah ketika halaman bait Allah dijadikan tempat penjualan. Maka kita kalau mewujudkan kasih, kita selalu mencari kebijaksanaan Tuhan. Kapan saatnya lemah lembut, kapan saatnya tegas, kapan saatnya berani, kapan saatnya hanya diam saja. Bagian kedua dari Injil ini adalah tentang misi Yesus yang tak terelakkan. Ancaman pembunuhan bagi kita adalah sebuah ancaman yang cukup menakutkan. Tetapi lihatlah respon Yesus terhadap ancaman pembunuhan terhadapnya. Yesus menyatakan bahwa dia akan terus melakukan pekerjaannya, mengusir setan dan melakukan penyembuhan. Hari ini, besok, dan pada hari yang ketiga, ia akan menyelesaikannya. Ketiga hari adalah ungkapan idiomatik semitik yang berarti periode waktu yang singkat namun pasti, atau sebentar lagi. Ini menunjukkan bahwa waktu pelayanannya di dunia telah ditetapkan oleh Bapa dan tidak dapat diubah oleh Herodes. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Yesus meratapi Yerusalem. Di sini Yesus menyatakan kasihnya yang ditolak dan konsekuensi dari penolakan tersebut. Yesus mengulang tuduhan historis terhadap Yerusalem, bahwa kota itu memiliki sejarah membunuh para nabi dan menganiaya utusan Allah. Yesus mengungkapkan kerinduannya yang mendalam untuk mengumpulkan umatnya, menggunakan gambaran yang lembut dan protektif. Induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi orang-orang itu tidak mau, menolak. Dengan kehendak bebasnya manusia menolak kasih dan perlindungan Allah. Dan hal ini memiliki konsekuensi. Yesus mengatakan, rumahmu itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Rumahmu di sini menunjuk pada bait Allah, kota Yerusalem, atau bahkan bangsa Israel secara keseluruhan. Ini adalah nubuat tentang kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi, ketika bait Allah dihancurkan dan kota itu ditinggalkan. Saudara-saudari, kita juga selalu diundang oleh Tuhan untuk dilindungi olehnya. Dengan berbagai cara, melalui orang-orang, melalui gereja, Tuhan mau melindungi kita. Tapi dengan berbagai cara juga kita menolak perlindungan itu. Setiap penolakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Termasuk kita yang bait Allah ini menjadi sunyi. Hidup kita menjadi hampa, menjadi kosong. Maka ini adalah undangan bagi kita untuk tidak menjadi seperti Yerusalem, orang-orang di dalamnya yang menolak Tuhan. Dalam setiap undangan sekecil apapun yang diberikan kepada kita, marilah kita menerimanya dengan lapang dada. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan yang menyelamatkan kami, walaupun Engkau dihadang oleh banyak musuh yang tidak menghendaki kehadiran-Mu. Engkau memikul salib-Mu, Engkau menerima penolakan, dan Engkau disiksa dan wafat bagi kami. Ya Tuhan, semoga kami juga berani seperti Engkau untuk menyatakan dengan tegas dan berani setiap celah dan cacat dalam masyarakat kami. Dan Tuhan, kami memohonkan supaya Engkau tak henti-hentinya mengumpulkan kami di bawah sayap kasih-Mu, dan lembutkanlah hati kami
untuk menerima Engkau, agar kami selalu Engkau lindungi. Kami mohonkan ini dengan penuh iman kepadamu. Engkaulah Putra Bapa yang bersama Roh Kudus memerintah selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.